kita ingin mempelajari wujud bentuk dari fitrah itu supaya tidak abstrak, dia lebih konkret. Itu gimana cara menggambarkannya? Nah, dari sini yang paling mudah kita memahaminya dari naluri. Bahwa di tubuh ini ada naluri yang bahasa Inggrisnya adalah insting. Bahasa Arabnya gharizah. Inilah naluri. Naluri adanya di mana? Adanya di tubuh. Sedangkan di dalam jiwa ada fitrah, yaitu nurani. Nah, sehingga di sini kita lihat ada fungsi yang mirip antara naluri dengan nurani atau fitrah. Maka penjelasannya seperti ini. Kita membahas dari sisi kesamaan dan sisi perbedaan. Kita mulai dengan sisi kesamaan antara naluri dengan nurani atau fitrah. Maka fitrah dan naluri sama-sama merupakan kemampuan dasar yang Allah siapkan pada diri manusia untuk berinteraksi dengan sistem kehidupan yang ada di alam dunia ini agar bisa bertahan dan berkembang dengan baik dan selamat. Nah, ini. Jadi ini titik kesamaan antara naluri dengan nurani atau fitrah. Bahwa fitrah dan naluri itu sama-sama merupakan kemampuan dasar. Bahwa setiap manusia punya naluri. Setiap manusia punya nurani. Ini kemampuan dasar. Siapapun punya itu. Tidak terlihat. Kemampuan ini tidak bisa dilihat secara nyata. Dia sangatlah abstrak. Tapi semua orang mengakui bahwa setiap manusia memiliki naluri. Maka ingat, setiap manusia pun memiliki nurani. Naluri letaknya di tubuh, nurani letaknya di jiwa. Kemudian, berikutnya, di mana manusia itu kan berinteraksi dengan sistem kehidupan ini. Nah, agar manusia itu bisa bertahan hidup dan bisa berkembang dengan baik dan bisa selamat di dalam kehidupan ini, maka dia membutuhkan bimbingan naluri dan bimbingan nurani. Nah, ini sisi sama. Bahwa kedua-duanya punya faktor yang sama. Yakni kedua-duanya adalah kemampuan dasar dan kedua-duanya adalah alat untuk bertahan hidup, alat untuk berkembang dan selamat di dalam kehidupan ini. Ini sisi yang sama antara naluri dengan nurani. Adapun sisi yang berbeda antara naluri dengan nurani diterangkan. Hanya saja fitrah manusia memiliki kelebihan dibandingkan naluri yang ada pada hewan dan tumbuhan, di mana manusia disiapkan untuk menjadi khalifah Allah yang telah meyakini Allah sebagai tujuannya dan telah memiliki kemampuan untuk mengenali jalan hidupnya sesuai dengan ajaran Islam yang selalu baik, benar, dan bermanfaat. Jadi kita lihat di sini bahwa manusia itu
Allah lebihkan dibandingkan dengan hewan dan tumbuhan. Di mana hewan dan tumbuhan itu memiliki naluri yang sangat sederhana sekali, sehingga mereka hidup sesuai dengan nalurinya. Nah, sementara manusia tidak cukup sampai di situ. Manusia itu membutuhkan ilmu, belajar dari pengalaman. Manusia itu betul-betul membutuhkan bimbingan dan petunjuk serta arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani kehidupan ini. Karena manusia dituntut untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi ini dengan tugas menebarkan rahmatan lil alamin, menebarkan kasih sayang untuk alam semesta. Maka di saat manusia itu menyadari bahwa fitrahnya inilah atau nuraninya inilah yang membuat dia ini benar-benar mampu menjadi khalifah Allah di muka bumi. Nah, untuk itu manusia yang sadar dengan nuraninya, dengan tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi, akan meminta, menuntut mana ajaran kebenaran. Maka dia pun berdoa kepada Allah. Pada setiap rakaat salatnya dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itulah ajaran Islam. Maka Allah turunkan melalui para rasul dan nabinya ajaran Islam yang mampu membimbing para manusia. Nah, di sini kita lihat berbeda antara manusia dengan binatang dan tumbuhan. Binatang dan tumbuhan urusannya hanya bagaimana dia bertahan hidup, bagaimana dia selamat, bagaimana dia bisa berkembang. Sedangkan manusia lain dari hewan dan binatang, di mana manusia itu membutuhkan ilmu pengetahuan, haus akan ilmu, sehingga manusia yang dewasa itu manusia yang punya kesadaran tinggi untuk terus belajar, terus menuntut ilmu, tidak pernah puas dengan ilmu yang telah dia miliki. Nah, dari sini tergambarlah apa perbedaan antara naluri dengan nurani atau fitrah. Sehingga pada akhirnya kita ingin simpulkan bahwa nurani itu mirip dengan naluri. Sehingga di saat seseorang itu bertanya, fitrah itu seperti apa sih? Jawabnya, fitrah itu nurani. Terus, kayak apa sih? Konkretnya seperti apa? Lah, kamu paham naluri atau tidak? Ya, saya paham. Bahwa naluri itu insting. Nah, kita bilang bedanya sederhana sekali. Kalau naluri itu insting untuk tubuh, maka ini untuk jiwa. Di mana tubuh ini ingin berkembang, ingin selamat, ingin bertahan hidup. Maka dia pun berusaha untuk bisa bertahan hidup. Hidup apa? Hidup tubuh ini. Nah, maka manusia, karena manusia punya beban berikutnya yaitu jiwanya, maka jiwanya itu membutuhkan ilmu, membutuhkan pengalaman, membutuhkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebaikan dan seterusnya.
Jadi di sini pada akhirnya tergambarlah dengan lebih konkret bahwa naluri dengan nurani itu beda tipis. Mirip-mirip saja. Keduanya sama-sama merupakan kemampuan dasar untuk kehidupan seorang manusia. Nah, seperti itu gambarannya, sehingga kita katakan bahwa fitrah atau nurani itu adalah naluri plus. Wallahu a'lam bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.